Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air, saya menyapa Bapak Ibu fresh graduate, yang mana masih menunggu kapan kira-kira jadwal untuk seleksi CASN 2024. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program pemerintah untuk merekrut calon aparatur sipil negara baik P3K maupun CPNS 2024, mari kita ikuti bersama informasi berikut terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh para pelamar untuk meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara, baik melalui seleksi CPNS maupun P3K. Nah, di sini sampaikan bahwa tahapan rekrutmen CASN 2024 berdasarkan Undang-Undang ASN terbaru. Menteri Pan-RB siapkan jalur khusus untuk golongan ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita telusuri. Kira-kira jalur khusus yang bagaimanakah yang akan disediakan oleh Menpan RB dan golongan mana saja yang berkenan untuk mengikuti jalur khusus dimaksud. Bapak Ibu, kita langsung pada informasinya. Belum lama ini, pemerintah melalui Menteri Pan-RB memaparkan sejumlah golongan menjadi prioritas yang terpilih akan menjadi pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024. Terkait dengan ini, seperti yang diketahui, sebesar 1,6 juta tenaga honorer yang sedang menunggu kapan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Tenaga honorer diketahui ada sejumlah 1,6 juta, yang mana ini adalah sisa honorer yang telah terdata dalam database BKN yang belum berhasil lulus menjadi aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun CPNS. Sebagaimana yang diketahui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, permasalahan tenaga honorer harus diselesaikan maksimal atau paling lama Desember 2024. Itu adalah sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu, tentunya ini adalah menjadi satu hal yang dinantikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer, sesegera mungkin bisa diangkat menjadi ASN oleh pemerintah, baik itu melalui rekrutmen CPNS maupun P3K. Pada rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu pada rapat tersebut Anas juga menegaskan bahwa dalam merekrut ASN 2024 akan memperhatikan talenta-talenta baru. Tentunya talenta baru yang dimaksud adalah formasi khusus untuk para fresh graduate yang memang benar-benar bisa direkrut untuk calon aparatur sipil negara yang ada hubungannya dengan talenta digital. Selain itu, pemerataan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T juga menjadi fokus utama, dan pemerintah berencana memberikan afirmasi khusus bagi guru non-ASN yang telah berdedikasi di daerah 3T agar bisa diakomodir menjadi P3K. Terkait dengan rekrutmen CSN 2024, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Teguh Widianarko, menyatakan bahwa pihaknya akan merilis pengumuman seleksi CPNS 2024-2025 pada bulan Mei 2024, beberapa bulan lagi ke depan. Untuk saat ini, pihaknya masih mendata perekrutan CPNS 2024-2025 serta institusi yang membuka peluang
dan besaran formasinya. Tentunya ini lembaga dan kementerian masing-masing yang menentukan berapa besar formasinya untuk pengadaan CASN, baik CPNS maupun P3K pada tahun 2024 tahun ini. Kementerian Pan-RB juga menyatakan bahwa pegawai honorer tetap dapat mengikuti seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K selama memenuhi persyaratan undang-undang. Tentunya bagi yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tentunya itu tidak bisa mengikuti seleksi. Tidak hanya itu saja, semua warga negara berkesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K selama memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi berikut ini merupakan beberapa tahapan seleksi CPNS 2024. Jadi supaya lebih paham semua Bapak Ibu, kita ikuti ya tahapan-tahapannya sehingga Bapak Ibu nantinya paham bagaimana tahapan untuk mengikuti seleksi CPNS 2024 tahun ini. Yang pertama, sebagaimana biasanya yaitu seleksi administrasi. Jadi tahapan pertama ini yaitu peserta harus mengikuti seleksi administrasi melalui portal sscsn.bkn.go.id setelah membuat akun. Jadi peserta bisa melihat hasil seleksi administrasi di website tersebut sesuai jadwal pengumuman. Kemudian, apabila dinyatakan lolos seleksi administrasi, akan diminta untuk mengupload beberapa dokumen untuk verifikasi. Yang kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau yang dikenal dengan SKD. Jadi, jika peserta dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi, maka ia dapat mengikuti SKD, di mana bentuk ujian ini dibantu oleh komputer atau dilaksanakan dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Seleksi yang ketiga yaitu seleksi kompetensi bidang. Jika dinyatakan lulus SKD atau seleksi kompetensi dasar, maka peserta berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi kompetensi bidang atau yang disebut dengan SKB. Nantinya instansi pembina jabatan yang bertugas untuk membuat materi SKB dalam bidang jabatan fungsional. Pada materi tersebut akan diperbarui ke dalam bentuk soal CAT BKN untuk soal SKB jabatan pelaksana teknis dapat digunakan untuk jabatan fungsional terkait. Seterusnya, langkah keempat atau tahapan yang keempat adalah mengenai integrasi nilai. Nah, mengenai integrasi nilai Bapak Ibu, usai SKD dan SKB, maka integrasi nilai dilakukan dengan regulasi sebagai berikut. Pertama, bobot SKD 40% dan SKB 60%. Itu perbandingannya Bapak Ibu ya, dalam hal penilaian bobot SKD 40% dan SKB-nya 60%. Integrasi nilai tersebut berasal dari perhitungan nilai total SKD 40% ditambah dengan total SKB 60%. Berikutnya total nilai SKD berasal dari skor dibagi persentase skor tertinggi dan dikali bobot SKD 40%. Jadi total SKB meliputi 60% hasil tes CIT, SKB 1, dan 40% hasil wawancara atau jenis tes lainnya SKB 2. Seterusnya, yaitu mengenai kelulusan. Ini adalah tahapan yang kelima. Pengumuman kelulusan, maka jelas itu semuanya setelah mengikuti semua tahapan seleksi. Selanjutnya peserta akan diminta untuk memeriksa status kelulusan setelah menyelesaikan 4 ujian tersebut. Kemudian untuk pengumuman dapat dilihat melalui situs web masing-masing instansi sesuai formasi yang telah dipilih. Nantinya kelulusan peserta CPNS akan ditentukan berdasarkan skor SKD dan SKB tertinggi.
itulah nantinya yang akan menentukan hal tersebut. Yang terakhir atau tahapan yang keenam adalah pemberkasan. Nah, Bapak Ibu, pemberkasan ini dilakukan tentunya itu setelah pengumuman. Untuk melengkapi berkas, termasuk dalam hal pengurusan NIP dan penempatan, maka berbagai berkas atau dokumen wajib dilengkapi oleh peserta yang lulus. Seusai menyelesaikan 5 tahap tersebut, peserta akan diminta untuk mengisi formulir yang akan disimpan di masing-masing instansi. Demikian informasi seputar pengumuman seleksi CPNS 2024, di mana hal ini nantinya akan dilalui melalui tahapan atau ada 6 langkah atau tahapan yang mesti dilalui oleh para peserta. Jadi itulah informasi seputar pengumuman seleksi CPNS 2024. Bapak Ibu diharap tetap semangat untuk meraih mimpi menjadi seorang aparatur sipil negara, menjadi seorang calon pegawai negeri sipil di tahun 2024 tahun ini. Semoga berhasil. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.